Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, atamasya ilal Baghdad wala tansa i'malur ribat, idza kuntum umat Muhammad ajibus salamu bin nasyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman li rasulillah, amma ba'du. Para dewan hakim yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, tak terlupakan sahabat da'i dan da'iyah beserta sahabat sosial media yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan tak pernah pandang sayang, yang nikmatnya tak pernah terhitung dan tak pernah terbilang, yang dengan nikmat itu kita bisa berkumpul dengan riang, bertatap muka beradu pandang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia agung dari gurun pasir, yang pada Senin subuh beliau lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir di saat manusia sedang kocar kacir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Abu A'la al-Maududi dalam buku-bukunya mengatakan, the Prophet of Islam, he is the only one example. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang paling sempurna. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kehebatan beliau dalam memimpin sebuah negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau telah diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah, dia menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peringkat pertama. Apalagi kalau bukan karena agung dan mulianya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, yang pada akhirnya mampu membuat masyarakat yang dulunya biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini berubah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para dewan hakim dan sahabat sosial media yang berbahagia, mengingat kehebatan Rasulullah dalam memimpin sebuah negara, maka dari itu saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Para dewan hakim dan teman-teman sosial media yang berbahagia, ayat tersebut menginformasikan dan menegaskan kepada kita
bahwa sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul adalah figur yang luhur, contoh yang sangat tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Pada dasarnya setiap manusia adalah seorang pemimpin, minimal pemimpin untuk seluruh metafisik dirinya. Dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian di dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pemimpin bangsa itu harus 1. Siddiq, artinya jujur. 2. Tabligh, menyampaikan. 3. Amanah, dapat dipercaya. Dan yang keempat, fatonah, yang artinya cerdas. Wahai para pemimpin, jagalah negeri ini, tanam iman di dada dan jaga amanah, wujudkan harapan bangsa. Para dewan hakim dan teman-teman sosial media yang berbahagia. Selain itu, terdapat ciri-ciri pemimpin dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin dari suatu kelompok adalah pelayan dari kelompok tersebut. Oleh sebab itu, seorang pemimpin hendaknya dia melayani, bukan dilayani. Seorang pemimpin hendaknya dia menolong orang untuk maju, bukan meminta tolong orang untuk membuat dirinya maju. Pemimpin menerima semua kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan seorang pemimpin untuk menjalankan tugas-tugasnya karena Allah dan menjadi contoh yang baik untuk pengikut atau bawahannya. Para dewan hakim dan teman-temanku yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, pemimpin harusnya bercermin dan mencari cara dan strategi Rasulullah dalam memimpin dan mengemban amanah, yaitu dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Mudah-mudahan di masa yang akan datang, di Indonesia yang tercinta ini, lahir seorang pemimpin yang memiliki sifat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Alangkah indahnya negeri ini, andai dapat dipimpin olehmu, kan pasti damai sejahtera selalu, karena pancaran kepemimpinanmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ku mengharap syafaatmu. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada tuyul yang tak botak. Jika ada salah, mohon dimaafkan ya Kak. Wabillahil taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.